Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, Engkau memulihkan hati kami. Kami pagi ini datang di hadapan kepada Engkau, berfirman Tuhan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, hari ini kita melihat kitab Maleakhi pasal ketiga. Hari ini Pastor Joas yang menyampaikannya. Kita melihat latar belakang dari rakyat ini bagaimana. Kita bisa tahu pada masa itu, pada saat umat bangsa ini kembali dari pembuangan, mereka melakukan dua kejahatan besar. Di kitab Isra dan Nehemia ada dikatakan, pertama dikatakan mereka mengambil perempuan asing sebagai istri mereka sehingga mengadakan percampuran darah, dan masalah kedua, mereka tidak melakukan seperti peraturan yang ditentukan Tuhan untuk memberikan persembahan. Di kitab Nehemia dikatakan hasil mereka diambil 10% untuk persembahan. Ini salah satu latar belakang. Orang Lewi juga tidak mempersembahkan persepuluhan. Pada masa itu, setiap orang melakukan yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Di kitab Maleakhi berulang kali dikatakan dengan cara tanya jawab. Mereka bertanya ada 8 pertanyaan, dan bisa dikatakan ke setiap pertanyaan mereka merasa benar. Dikatakan, Allah, bagaimana engkau mengasihi kami? Kemudian juga dikatakan, di manakah kami menghina namamu? Pada saat Allah tidak berkenan akan persembahan mereka, mereka bertanya, mengapa engkau tidak berkenan akan persembahan kami? Seperti yang kemarin juga dikatakan, kapankah bagaimana kami menyusahkan engkau? Setiap pertanyaan ada jawaban, dan di pasal sampai ketiga juga Allah juga berfirman kepada mereka, juga mengatakan bertanya jawab. Dikatakan di ayat ketiga juga Allah berkata, kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Bahkan di dalam persembahan juga dikatakan bagaimana kami menipu kamu. Saudara semua, kamu bisa melihat bangsa yang kembali dari pembuangan ini, mereka sangatlah egois, merasa benar sendiri. Mereka tidak mengerti mengapa mereka disebut tidak melakukan peraturan yang ditentukan Tuhan. Allah berkali-kali berkata kepada mereka. Di kitab Maleakhi Allah berfirman kepada bangsa ini apa, dan juga dari kitab Maleakhi Allah berfirman untuk kita apa. Mengapa Allah berulang kali berbicara? Kalau kita melihat permasalahan ini, yang kita hadapi itu adalah anggota sel kita yang kita gembalakan. Apakah bisa Maleakhi bisa menulis sampai ke pasal ketiga, atau cuma sampai ke pasal kedua tidak mau lagi menjawab? Tetapi kita melihat Allah berulang kali menjawab akan umatnya. Pasal ketiga dengan tema pada saat kembali kepada kepercayaan dan kasih, ayat 1 sampai dengan 6. Allah yang adil pasti akan datang. Mengapa? Sesungguhnya ayat 1 sampai 6 merespon dari pasal kedua ayat 17.
ayat pertama dikatakan, Allah, engkau, di manakah engkau? Dan setiap bangsa selalu curiga akan Allah, ragu-ragu akan Allah. Maka di ayat ketiga menjawab mereka. Sebab di 17 pasal kedua dikatakan juga bagaimana kami menyusahkan dia, bagi setiap orang yang jahat adalah baik di mata Tuhan. Dan dikatakan jika tidak di mata Allah yang menghukum, maka pasal 3 ayat 1 itu adalah jawaban untuk mereka. Lihatlah, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk di baitnya. Malaikat perjanjian itu akan, yang kamu kehendak itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Setiap orang di situ tetap menyembah Tuhan, tetapi Tuhan mereka tidak di situ. Jadi pada saat mereka mencari Tuhan kebenaran, Allah di situ Tuhan akan datang. Bahkan dikatakan Tuhan kebenaran ini adalah malaikat perjanjian. Kita tahu berulang kali kemarin dikatakan tentang perjanjian Tuhan. Maka di sini dikatakan di ayat kedua, siapa yang dapat siapa yang berpegang pada ketetapanku akan diberkati. Di sini sepertinya menjawab mereka, bukankah kamu begitu mengasihi Allah ini? Tuhan ini akan mendatang. Kamu berkata kamu sangat merindukan akan malaikat perjanjian ini. Dia akan segera datang. Sampai di ayat kedua dikatakan, siapa yang dapat tahan pada hari kedatangannya, dan siapa yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri. Tuhan kebenaran akan datang. Pada saat Tuhan datang, apa yang mereka hadapi? Mereka akan dimurnikan. Pada saat Tuhan menampakkan diri, maka pada saat dia datang, maka bangsa ini akan menghadapi penghakiman. Dan juga di ayat ketiga, dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, mentahirkan orang Lewi. Di sini pemurnian dimulai dari orang Lewi, dimulai dari orang yang mengikuti Tuhan. Pada saat penghakiman datang, mereka akan mempersembahkan kembali korban yang benar kepada Tuhan. Allah kebenaran akan datang. Pada saat mereka datang akan kebenaran Tuhan, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka doa. Allah kebenaran yang mereka kira yaitu yang akan menghakimi orang fasik. Tetapi pada saat Allah kebenaran datang, ada Tuhan keadilan datang yang dihakimi terlebih dahulu, kita terlebih dahulu. Tetapi Tuhan punya karunia. Dikatakan, maka persembahkan Yahuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Pada hari-hari dahulu dan tahun-tahun yang sudah-sudah itu kembali pada zamannya Musa. Sesungguhnya Allah ingin berkenan kepada korban persembahan orang-orang. Allah ingin hubungan dengan manusia kembali kepada kasih yang permula. Tetapi karena manusia melakukan tidak yang benar, maka hubungan itu rusak. Tetapi Tuhan kebenaran akan kembali datang. Dia akan di bait sucinya mentahirkan, memurnikan. Maka itu dikatakan zamannya Yesaya. Ada penghakiman, ada kebangkitan, itu satu karena ada kebangkitan, ada penghakiman. Dikatakan
Aku akan mendekati kamu dengan menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Di sini dikatakan, aku di sini bukan dikatakan malaikat perjanjian, tetapi aku di sini dimaksud adalah Tuhan. Dikatakan orang yang melakukan sihir, orang berzina, orang-orang bersumpah dusta dan menindas orang, semuanya akan dihakimi. Tetapi orang janda, anak piatu, orang asing, mereka akan diingat. Jadi di sini ada kebangkitan, ada kebenaran akan datang. Jadi ada kebangkitan, ada penghakiman. Dia datang untuk mewakili kita kepada jalan kasih dan percayaan, agar hubungan manusia dengan Allah diperbaharui kembali baik. Seharusnya orang Israel mengaku dosa karena mereka tahu penghakiman akan datang. Pada saat mereka bodoh atau tidak tahu apa, merasa benar sendiri, segala nasihat itu tidak ada gunanya. Ayat 7 sampai dengan 12. Kembali kepada Tuhan dengan persembahan, korban persembahan. Kembali dikatakan dengan pertanyakan, Allah berfirman, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka akan kembali kepadamu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Tahukah, terpikirkah kamu apa maksud dari pertanyaan ini? Ya. Oh ya Tuhan, aku selalu kepadamu, aku tidak menyimpang kepadamu. Bagaimana lagi aku harus kembali kepadamu? Aku selalu ada di hadapanmu. Maka di sini Allah kembali mengatakan permasalahan mereka. Bolehkah manusia menipu Allah? Tetapi Israel kembali bertanya, bagaimana cara kami menipu engkau? Yaitu dengan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Pada saat itu bangsa itu dan orang Lewi tidak memberikan persembahan. Di sini seorang yang tidak memberi persembahan, apakah dia tidak tahu? Mengapa orang Israel mereka tidak memberikan korban persembahan seperti tidak punya permasalahan, tidak ada masalah? Biasa kalau orang normal, kalau berbuat salah itu merasa gesah dalam hatinya, tidak enak. Tetapi mengapa umat Allah itu tidak merasakan ini, ya tidak melakukan apa yang dikehendakkan Tuhan? Dikatakan, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, kamu seluruh bangsa. Tetapi mengapa mereka tidak punya reaksi? Apakah orang Israel tidak tahu malu? Atau benar-benar mereka tidak tahu? Ketidaktahuan mereka sampai di mana? Di ayat 11. Ayat 10 juga. Yaitu pada bangsa itu yang kembali dari pembuangan mereka dalam kutuk kemiskinan. Ayat 11 dikatakan, aku hendak menghadirkan bagimu belalang pelahap. Karena masa itu mereka hasil panen mereka gagal. Mereka merasa aku tidak punya hasil panen, aku tidak punya penghasilan, maka aku tidak memberikan persembahan. Itu adalah satu yang normal. Bahkan dikatakan pohon anggur yang mereka, supaya pohon anggur mereka tidak berbuah bagimu. Mereka bertanam tetapi tidak punya hasil. Jadi orang Israel terhadap kepercayaan dan kasih itu jalannya sangat jauh. Di dunia orang Israel apa? Aku mengasihi Tuhan, aku giat bekerja, tetapi aku tidak berhasil, tidak ada panen bagiku. Dan pada saat tidak menghasil, aku menggerutu kepada Allah. Bahkan bagaimana engkau menyuruh aku untuk memberikan persembahan bagimu, sedangkan aku makan saja sudah tidak cukup.
aku begini dikit, masa kamu mau mengambil 1/10 dari pagiku? Mereka tidak tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan. Maka mereka kena kutuk. Kamu bilang, aku dikutuk, mengapa engkau tidak menarik aku keluar? Bahkan kamu ingin untuk persepuluhan dariku. Ini adalah pandangan orang kalau tidak ada kasih dan kepercayaan. Ya Tuhan, kamu tidak mengasihi, kamu membiarkan aku dalam kutuk kemiskinan ini. Bagaimana aku memberikan persembahan bagimu? Bagaimana kasih Allah? Dia 10 kasih Allah begitu besar. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tirai-tirai langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tirai-tirai langit dikatakan juga pada waktu air bah, pada saat tirai-tirai langit terbuka, maka air bah pun diturunkan. Maka di sini dikatakan persembahan berkat Allah demikian juga seperti air bah yang berkelimpahan. Seberapa besar akan persediaan dan berkat Allah, tetapi manusia tidak tahu, tidak menyadari. Sesungguhnya Allah berkata, kunci kamu telah untuk kamu lepas dari kemiskinan dan kutuk, kuncinya sudah aku berikan kepada. Mengapa kamu gagal menghasilkan? Mengapa kebun anggurmu tidak menghasilkan? Karena kamu tidak memberikan persembahan persepuluhan. Apakah kalau kamu tidak memberikan persepuluhan, apakah rumah Tuhan akan miskin? Dikatakan pada masa itu persediaan untuk orang Lewi pun tidak cukup. Sesungguhnya yang penting bagi Allah itu apa? Karena kamu tidak percaya pada aku. Mengapa kamu tidak percaya kepada aku? Tidak peduli seberapa banyak yang kamu punya, bawalah seluruh persembahan sepuluhan kepadaku, maka aku akan membuatmu berkelimpahan. Kutuk akan berlalu, dan hasil bumi ada padaku, sebab aku adalah Allah. Berfirman, kalau ada ya terjadilah. Kutuk ada di tanganku. Kalau dengan satu cara saja kutuk bisa dilepas. Mengapa kamu tidak percaya? Percayalah padaku, kutuk akan berhenti. Persembahkanlah, percayalah kepadaku, percaya aku adalah Allah yang mengasihimu. Kamu percaya bahwa aku adalah Allah yang menyediakan, yang membawamu keluar dari kesusahanmu. Berulang kali Allah berkata kepada umatnya, tetapi umatnya tidak bisa mengikuti dan juga tidak bisa untuk percaya. Itu keadaan masa itu. Ayat 12. Pada saat kamu memberikan persembahan dan kembali pada jalan kepercayaan dan kasih, maka belalang akan lenyap, pohon anggur bisa dilindungkan dan tidak bisa untuk berbuah. Bahkan segala bangsa akan menyebut kamu bahagia dan menjadi negeri kesukaan. Ini adalah juga janji dari kitab Yesaya. Maka dikatakan juga segala bangsa akan menyebut kamu bahagia. Kembalilah percaya dan dalam kasih kepada Tuhan untuk mengambil keputusan. Saya tahu di gereja sering diajar bagaimana kita untuk memberikan persembahan persepuluhan, karena generasi kita yang atas juga mereka berbuat demikian, dan kita bisa melihat bagaimana mereka keluar dari kemiskinan mereka. Ini satu kebenaran. Allah akan membantu kita. Bahkan saya ingat saya sendiri, pada waktu saya kecil, saya adalah dari keluarga yang miskin. Keluarga saya
juga mengambil bantuan dari dari sosial dan dari pemerintah. Tapi pada saya datang di gereja dan satu mendengar tentang persembahan, bahkan pada ingat masa itu Pastor Adeno memperingatkan kami, kalau kamu cuma 200 uang jajan dalam sebulan, kamu tidak bisa memberikan 20 untuk persembahan. Coba kamu pikirkan nanti 2.000 atau 20.000. Kalau kamu punya penghasilan demikian, kamu memberikan per sebulan. Kalau kamu $20 tidak bisa memberikan, apakah kamu bisa memberikan 2 juta? Kalau kamu $20 aja berhitung pada masa itu, nanti kamu keluar bekerja, apakah kamu bisa memberikan persembahan persepuluhan ini? Saya mengingatkan perkataan ini dalam hati itu saya ingat pada saya di sekolah di fakultas, saya part time dan pemasukan juga tidak banyak. Tetapi saya ingin pada saat Tuhan menjamah saya ingin memberikan. Saya ingat pada itu seorang pastor memberikan semangat pada kami agar uang kami untuk membeli Alkitab. Saya hanya bisa di daerah yang penginjilan. Saya mengambil uang saya yang tidak banyak untuk membeli Injil, dan saya ingin menginjil. Tetapi pada saat setelah mengambil uang untuk memberikan Injil ini, hati saya mulai ada keraguan. Pada saya dengan memberi, kemudian beberapa hari kemudian saya menerima seorang yang memberikan persembahan bagi saya. Dia berkata, aku tidak tahu mengapa saya pun dijamah. Saya tahu di situ kamu ada trip di tempat itu, dan saudari itu penghasilannya tidak banyak, tetapi saya punya terharu untuk membantumu, untuk mendorong, dan uang yang dikasih persembahan itu sesuai dengan uang saya beli Alkitab. Persediaan Allah dari yang kita pikirkan lebih cepat dan tepat. Pada saat saya keluar mulai untuk bekerja, saya mulai mengalami semakin besar penghasilan, semakin besar juga persembahan kita. Ada sekali untuk persembahan bangunan, saya mengambil satu jumlah. Dalam hati saya juga agak berontak. Tetapi saya merasa saya tidak mau berhitung dengan Allah, sebab saya tahu berkat Allah itu berkelimpahan. Maka saya melakukan persembahan, dan bersamaan saya setelah selesai memberikan persembahan, mujizat juga terjadi. Tetapi sebenarnya pada saat persembahan saya seperti orang Israel, hati saya juga ada gelisahnya. Karena setelah satu pajak, kayak saya kira salah hitung. Kadang kita melakukan ada rasa kegelisahan dalam hati kita, ingin berhitung kepada Allah, tetapi dengan menggunakan ayat ini, pada saat kita membawa persepuluhan kepada Tuhan, segala yang kita butuhkan tidak kekurangan. Pada saat putra saya lahir, saya menerima juga kembalian pajak. Jumlahnya malah lebih banyak daripada persembahan dan pajak yang saya bayar waktu itu. Sebelum putra saya lahir, saya mengalami bagaimana berkat yang berkelimpahan. Dan pada saat
di konflik yang situasi yang parah. Saya mengambil satu pembantu. Pada masa itu kalau mau ngambil pembantu itu pasti ada tawar-menawar yang sangat mahal. Tetapi dengan itu waktu itu saya malah mengambil pembantu itu dengan uang agensi pun tidak perlu, dan juga tidak perlu memberikan gaji yang lebih dari standar. Pada waktu itu Pastor Ruby berdoa, telepon saya. Sebelum bayi saya lahir, saya berpikir banyak sekali mau beli untuk peralatan untuk bayi, tetapi sebelum bayi saya lahir, malah untuk perlengkapan atau baju untuk bayi sudah berkelimpahan, bahkan untuk susu pun sangatlah banyak. Allah mengasihi kita, Dia pasti akan menyediakan bagi kita. Persembahan itu adalah tindakan terhadap kasih dan percaya, pasti akan memberkati. Bahkan Tuhan berkata, inilah cara untuk menghancurkan kutuk. Tuhan ingin mereka keluar dari kutuk, seluruhnya karena kasih Allah. Kita lihat di sub yang ketiga, 13 sampai dengan 18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami berbicara tentang di antara kami tentang engkau? Manusia di dalam hati ada curiga, tetapi kita harus kembali kepada Allah Bapa kita, Bapa Sorgawi kita. Kita harus kembali kepada Bapa yang mengasihi kita. Bahkan dalam kecurigaan orang akan berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Mereka pun akan berkata, aku juga memberi persembahan, tetapi aku masih dalam kutuk. Maka dikatakan di sini, mereka curiga, apakah untungnya saya beribadah kepada Allah? Memelihara apa yang harus dilakukan? Di sini mereka sesungguhnya mereka bisa menguji Allah tentang persembuluhan, mereka akan keluar dari kutuk. Di sini mereka tentang kegelapan mereka seluruhnya mereka buka. Dikatakan percaya Allah dan mengikuti Allah ini tidak berguna, tidak ada untungnya. Kalau ini adalah sel grup kita, kalau kita Allah terhadap, mungkin kita akan berkata, lebih baik kamu pindah sel group aja, atau ke Pak Pastor, kamu pergi saja. Tetapi bagaimana Allah kita? Allah Bapa yang mengasihi kita, Dia ingin kita kembali. Dia berusaha payah agar kita untuk berjalan pada jalan ini. 16-18. Beginilah tentang kedatangan Tuhan. Mereka akan menjadi milik kesayangan Allah sendiri. Ada orang yang masih ada orang yang takut akan Tuhan. Pembicaraan tentang orang yang takut akan Tuhan, mereka berkata, Tuhan memperhatikan dan memperdengarkan. Pada seluruh dunia akan merasa benar sendiri. Di situ malah Tuhan mendengar. Ada sebagian orang yang takut akan Tuhan. Dia dari langit mendengar dan memperhatikan apa yang mereka bicarakan orang-orang ini. Bahkan di situ ada kitab peringatan untuk ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari-hariku siapkan, aku akan mengasihi mereka seperti seorang menyayangi anaknya, melayani dia. Bagaimana saya menyelamatkan Israel keluar dari Mesir? Bagaimana saya menyebut mereka
adalah imam kerajaan dan bangsa yang kudus. Pada saat seluruh bumi tidak menghargai aku, tetapi ada sebagian orang yang menghargai dan menghormati namaku. Di sini maka mereka akan menjadi milik kesayanganku, dan mereka akan menjadi anak-anakku. Kembalilah untuk jadi anak-anakku. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan kepada orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara semua, kita harus kembali kepada jalan kepercayaan dan kasih. Dunia saat ini penuh dengan kutuk. Bahkan saudara semua, kamu juga masih dalam kutuk. Bahkan di dalam hatimu kamu masih ada curiga yang dipercaya, apa Allah ini apakah benar, atau kamu terhadap Tuhan kamu tidak paham. Tetapi hari ini Tuhan berkata kepadamu, keadaan ini akan berlalu. Marilah terus untuk mengikutiku. Saya menyelamatkanmu dari Mesir, dari perbudakan, dari pembuangan bangsaku. Percayalah kepadaku. Bukankah kamu dari jajahan Persia, kamu kembali? Bukankah dari masa yang kesulitan sampai keadaan kemudian? Janganlah ragu dan percayalah dalam kasih dan kepercayaan. Terus ikuti Tuhan. Demikian juga saudara, Tuhan berkata kepada kita sebagai umat Allah, pilihlah jalan dalam kasih dan kepercayaan, maka Allah akan membuat kita mengalami curahan berkat yang berkelimpahan. Mari kita memuji Tuhan.水滴我不求。
Tuhan Yesus, inilah doa kami. Engkau menjadi Raja dalam hidup kami. Tolonglah akan selaput di mata di kami. Tuhan, kami saudara semua kita harus kembali kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus untuk membantu kita. Adakah kita telah menyimpang dari Tuhan di hari ini? Kita kembali untuk menghadapi Dia, hati dan pikiran kita. Adakah bagian yang harus kembali kepada Tuhan? Kita kembali merenungkan. Roh Kudus, mohon Engkau untuk menolongi kami. Kami mengaku kami merasa benar sendiri, kami telah menyimpang. Tetapi hari ini Engkau kembali menolong kami. Kami harus kembali kepada Engkau. Hati kami harus kembali kepada Engkau, mau kembali kepada Engkau. Tuhan, pada setiap hari kami datang pada renungan pagi. Kami setiap hari dan setiap minggu kami datang beribadah. Apakah hati kami melekat pada Engkau? Tuhan, tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh datang di hadapan Engkau. Ya Tuhan, Engkau tidak boleh untuk diremehkan. Ya Roh Kudus, peringatkanlah kami dalam segala perkara. Ya Tuhan, ampuni kami telah menyimpang dari Engkau.
Tuhan Yesus, kami datang hadapan Engkau. Hari ini Engkau berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tuhan, ya Bapa, pagi ini kami berkata kepada Engkau, kami mau, kami rela, kami mau kembali pada Engkau. Kami mau kembali dari kekerasan kami, dari pemberontakan kami mau kembali dari kesombongan kami, bahkan kami mau kembali dari kami yang merasa benar sendiri. Ya Tuhan, pagi hari ini setiap orang berkata kepada Engkau, ya Bapa, kami mengasihi Engkau, kami mau kembali kepadamu. Karena kalau kami tidak kembali kepadamu, maka akan menghukum kami. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami mau kepada Engkau, kepada Allah yang kami kenal. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Bagaimana dahulu yang Kau lakukan kepada Israel, demikian juga hari ini Engkau lakukan kepada kami. Maka seperti yang Engkau katakan, walaupun Engkau berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali padaku. Ya Tuhan, ya Allahku, Engkau selamanya dengan kasih-Mu terhadap kami. Engkau dari jauh menanti kami untuk kembali. Pada saat kami kembali, pada kami berbalik kepada Engkau, Engkau telah menanti kami. Engkau tidak membiarkan kami. Sesungguhnya banyak orang akan menolak kami, tetapi Engkau selama tidak akan menolak kami. Walaupun kami seluruhnya dari atas ke bawah seluruh penuh dengan celah, penuh dengan dosa, Tuhan, terima kasih karena Engkau selamanya tidak membiarkan kami. Engkau selalu menanti kami. Bagaimana kami harus kembali, ya Bapa, ya Allah Bapa, di zamannya Maleaki ini umat-Mu tidak kembali kepada Engkau. Walaupun berulang kali Nabi-Mu berkata, bahkan memanggil, bahkan orang yang kesayangan-Mu tidak menanggapi, ya Tuhan, sehingga Engkau tidak berbicara lagi 400 tahun, bukan karena kamu tidak berbicara, tetapi karena orang-orang yang manusia tidak mau mendengar. Tuhan, pagi hari ini Engkau memberikan jabatan sebagai Nabi. Saya berkata kepada saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, kami kembali berkata kepada Engkau, Tuhan, kami bersalah, kami mau kembali kepada Engkau. Tuhan, kami memilih untuk mendengar, kami memilih ada tindakan, karena Engkau mengasihi kami. Dengan kasih-Mu Tuhan, jadi kami untuk segera untuk mengikuti Engkau. Dengan kasih-Mu sehingga kami semakin melekat pada Engkau, ya Tuhan. Kami ingin kembali kepada Engkau, saudara-Mu. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk di sini pada Tuhan. Katakan kepada Tuhan Allah kita, Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami tahu Engkau menanti. Tuhan, kami hari ini segera mau kembali kepada Engkau. Kami mau kembali dalam rangkulan-Mu, dalam pelukan-Mu. Tuhan, aku dengan kasih-Mu agar kami kembali kepadamu. Karena aku tahu Engkau tidak akan membiarkan aku. Aku tahu Engkau terus mengasihi kasih. Aku juga tahu Engkau terus melihat dan mendengar doa-doaku. Ya Yesus. Terima kasih Engkau telah menanti aku. Terima kasih Engkau telah. Walaupun aku banyak kelemahan, tetapi kasih-Mu terhadap aku tidak pernah pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Kami kembali kepada Engkau. Tuhan, tolonglah kami agar terus mengikuti Engkau. Hilangkanlah segala keraguan-raguan dalam hidupku, Tuhan Yesus. Biarlah aku tetap setia dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mendengar doa kami karena Engkau selalu ada di sini. Ya Allah, kami berterima kasih. Terima kasih dalam kehidupan kami, dalam kelemahan kami, dalam kegelapan kami. Seperti tidak berdaya pada saat kami memberontak pada Engkau, tetapi Engkau terus berada. Engkau tetap ada. Engkau tetap menanti kami. Terima kasih kasih-Mu. Terima kasih akan kasih-Mu Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk terus percaya kepada Engkau, mengikuti Engkau dan masuk dalam firman-Mu. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Di ayat 11 dikatakan, bawalah seluruh persembahan, ayat 10, bawalah seluruh persembahan persembulan itu ke dalam rumah pembendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tikap-tikap langit dan mencurah berkat-Mu sampai berkelimpahan. Kita tidak boleh untuk menguji Tuhan, tetapi di ayat sini dikatakan kita boleh menguji Tuhan untuk tentang persembuluhan. Saya memberikan selesai tahun 1984 di Taiwan. Ada seorang yang ternama San Meikong. Di situ ada satu lowongan untuk batu bara. Di situ meledak, tetapi ada satu orang yang percaya, satu orang Kristen. Dia, semua orang pada mati, tetapi hanya dia sendiri yang hidup. Dia makan daging mayat tersebut sehingga sampai dia diselamatkan. Orang itu pada masa itu membuat gempar seluruh Taiwan. Para pekerja-pekerja yang lain semuanya pada yang di pertambangan batu bara itu pada mati, hanya tinggal dia sendiri yang hidup. Sehingga ini juga membuat satu penggembaran. Dia juga di situ ada sekali membuat persembahan persembuluhan. Dia cuma $100 Taiwan. Dia karena ragu kalau dia memberikan persembahan semua, dia cuma uang tinggal di situ. Kalau dia memberikan persembahan, dia sudah tidak punya apa. Dia berpikir, Tuhan, aku ada baiknya kalau aku memberikan persembahan, kemudian dari kantong persembahan aku ngambil. Dia sepertinya dia punya pikiran yang demikian. Dia sangat ragu-ragu, sangat berontak untuk memberikan persembahan. Tapi dengan akhirnya dengan kecemasan juga, karena kalau uangnya dikasih, dia bulan ini tidak bisa makan apa-apa. Tetapi setelah dengan hati yang memberontak, dia pun dengan memberikan persembahan. Tetapi setelah itu dia di lantai melihat ada $100. Bagi kita mungkin akan berkata haleluya. Tetapi pada saat dia melihat $100, dia langsung menangis. Dia sujud kepada Tuhan. Dia mengaku pada Tuhan. $100, dia mendengar satu suara. Walaupun $100 yang kamu
kamu memberikan persembahan $100 dengan hati tidak rela, maka sekarang aku kembalikan kepadamu. Maka di situ dia menangis dengan sedih. Sejak dia mendengar dengan jelas suara Tuhan. Karena $100 yang dipersembahkan itu karena tidak dengan kerelaan, maka Tuhan mengembalikan kepada dia. Bagi saya tidak pernah lupa akan kesaksian saudara ini, sehingga ini selalu saya ingat akan kesaksian, dan saya tahu dari kesaksian saudara ini membuat saya selalu ingat bahwa dalam hidup saya tidak ada kekurangan. Dan sekarang malah saudara ini dia Chow Chon Su, pastor. Dia akhirnya dari masalah itu dia menjadi pastor, walaupun sekarang dia sudah meninggal. Saudara semua, mari kita bangkit. Kalau kamu ada memberikan persepuluhan, puji Tuhan. Tetapi kalau di antara kita ada terhadap persembahan sepuluhan ada keraguan, mari kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan berilah aku dengan iman, aku percaya, agar aku percaya Engkau Allah yang tetap akan memberikan persediaan padaku. Mari kita berdoa. Bagi yang ada rutin untuk memberikan persepuluhan, kita bersyukur pada Tuhan. Yang belum, kita dengan iman berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan memberikan kita iman, percaya kepadanya bahwa dialah Allah yang selalu memberikan pelimpahan, yang menyediakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau selalu setia dalam hidupku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau telah menyediakan segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan, terus tolonglah kami agar di dalam Engkau kami terus percaya. Roh Kudus, mohon Roh-Mu curahkan di dalam hidup kami. Tuhan, kita terus berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan karena di sini ada sebagian orang yang memperhati dan takut akan Tuhan. Itu adalah kamu dan aku, saudara semua. Tuhan, kami mengingatkan Engkau, kita mohon kasih Tuhan ada di antara kita. Kita mohon apinya Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Mohon api Roh Kudus membakar saudara-saudari semua, sehingga kami semakin merasa kepada Engkau. Semoga Engkau tahu kami adalah orang-orang yang mengingat, yang takut akan Engkau, yang menghormati nama-Mu. Tuhan, Engkau harus mendengar. Engkau harus curahkanlah api Roh-Mu dalam hidup kami, membakar kita agar kita dikuduskan dengan kudus. Bakarlah segala ketidakkudusan kita. Kita mohon Roh Kudus menyucikan kita dengan roh apinya. Orang yang tidak percaya, yang melawan, semuanya diangkat. Tuhan, Engkau angkat semua kefasikan di dalam kehidupan kami, sehingga Roh-Mu dipenuhi di dalam kehidupan kami. Tuhan, bakarlah segala kotoran dalam hidup kami, sehingga kami semakin takut akan Engkau. Tuhan, kami menghormati nama-Mu. Roh Kudus, curahkanlah api-Mu di antara kami. Tuhan, Engkau dengarlah kami di sini, ada sebagian orang yang mengasihi Engkau. Tolaklah segala kecurigaan di dalam hatimu. Tolaklah semua keraguan dalam hidupmu. Tolaklah semua nafsu di dalam hidup kita.
Tuhan, kiranya Roh-Mu terus lebih dalam lagi untuk menyala di dalam hidup kami. Bawa kami harapan, beri kami kekuatan. Tuhan, tolonglah kami. Urapan Roh Kudus Engkau curahkan di dalam hidup sekarang. Layani kami agar kami semakin percaya kepada Engkau, penuh dengan harapan untuk terus berjalan. Tuhan, murnikanlah hati kami. Ya Tuhan, murnikanlah hati kami. Murnikanlah hati dan pikiran kami. Nyalakanlah Roh-Ku. Tuhan Yesus, kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan Engkau. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Api Roh Kudus lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Murnikanlah kami. Murnikanlah hati kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Inilah kerinduan kami. Ayat hari ini berkata, maka kamu orang akan melihat perbedaan. Dia ada juga, beginilah berbicara satu dengan yang lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati. Kamu punya kerinduan terhadap Tuhan dan takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalammu penuh dengan ada satu benih iman di dalam hidup sehingga dia bisa bertumbuh besar sehingga menjadi pohon yang besar. Kamu percaya bahwa Tuhan memperhatikan dan mengasihimu dan Allah melindungi. Kamu percaya Allah menyediakan bagimu dan Allah mencukupi segala kekuranganmu. Di masa hidupmu kamu akan melihat bagaimana karya Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati. Pada saat engkau setia, maka engkau melihat, maka kemuliaan Allah akan ditunjukkan di dalam hidupmu. Engkau akan melihat, engkau akan mengalami dalam baik itu mulut dan lidahmu itu adalah suci, penuh dengan sukacita, penuh dengan kekudusan. Dimanapun kamu berada, dimana kamu berada, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Dan di masa depanmu, di masa yang di surga nanti, kamu akan mendapatkan kehormatan dan dihargai, mendapat upah dari Tuhan. Segala yang engkau ucapkan, setiap engkau kerjakan, Tuhan catat dalam kitab peringatan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Bukan hanya kamu saja yang diberkati, tetapi keturunan anak cucumu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.